Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Beberapa minggu terakhir ini Kiai Imanuddin memang menyambangi beberapa kiai-kiai, terutama saya kira ini memberikan penugasan kepada khalayak umum bahwa apa yang lagi diperjuangkan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani adalah sesuatu yang menurut hemat saya dalam kerangka untuk memberikan sinyal kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar senantiasa perbudakan-perbudakan yang terjadi selama ini itu kemudian terhapus di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Kali ini beliau menegaskan bagaimana sejarah bangsa Indonesia dalam berjuang melawan yang namanya penjajah Belanda, dan apa yang menyebabkan kemudian penjajahan itu lama terhapus. Itu salah satu adalah efek dari adanya orang-orang yang melakukan pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri, dan hal itu beliau kaitkan dengan situasi yang terjadi hari ini terkait dengan pernasaban. Oleh karena itu saya kira lebih jelasnya kita simak secara bersama-sama Kiai Imanuddin Al-Bantani di dalam memberikan pencerahan kepada semua, dalam memberikan pencerahan terhadap kita semua agar bangsa ini terbebas dari perbudakan kasta yang diakibatkan oleh adanya oknum yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah tetapi tidak terkonfirmasi nasabnya, sebagaimana apa yang menjadi hasil penelitian beliau. Coba kita simak secara bersama-sama. Nah, itu jadi sejarawan pun mencatat hal-hal yang supranatural yang betul-betul terjadi karena itu real. Kalau sejarawan Belanda itu sangat selektif di dalam menulis sejarah. Hal-hal yang mitos itu tidak masuk. Tapi walaupun ini berkaitan dengan hal-hal yang supranatural, kalau itu real dicatat. Itu Belanda. Maka kita dalam sejarah kadang-kadang merujuk pada tulisan Belanda. Karena Belanda itu musuh. Dalam mencatat jumlah pasukan itu sangat presisi. Berapa ini pasukan dari Kerajaan Banten ketika melawan VOC? Itu presisi karena itu akan berkaitan dengan strategi mereka dalam bagaimana menanganinya. Laporan perang juga soalnya. Ada berita-berita apa sejarah rakyat sekian puluh ribu gitu, 70.000, padahal di dalam catatan Belanda 7.000. Lah kita siapa yang dipegang? Catatan Belanda. Kenapa? Gak mungkin Belanda salah mencatat musuh jumlahnya karena itu berkaitan dengan bagaimana pertahanan dia ke depan dalam menghadapinya. Nah, jangan juga kita belum apa-apa, itu tulisan kafir orang Belanda penjajah. Gak boleh. Sejarah harus lihat itu konteksnya dulu. Iya, lihat konteksnya. Kalau bab nasab mereka ngawur. Ya. Kalau bab nasab jangan. Iya. Karena apa? Ketika ada seorang yang menjadi utusan dari sebuah kerajaan berdua misalnya, ini seorang pejabat tinggi, dia datang bersama ponakannya, itu dia bisa saja mencatat adiknya. Maka ketika bab nasab kita jangan berpatokan kepada data Belanda, karena hubungan kekerabatan tidak penting bagi Belanda. Yang penting adalah orangnya yang datang itu 2 orang, yang satu adalah pejabat tingginya, yang satu adiknya, padahal itu adalah ponakannya. Nah, itu dalam membaca sejarah Belanda. Tapi dalam jumlah pasukan, berapa orang yang akan berperang, itu presisi mereka. Dalam mencatat itu nggak mungkin salah. Kadang-kadang diperbesar kan cerita rakyat, 70.000, 700.000 orang, padahal hanya 7.000. Bahkan perang besar Belanda dan Banten 1651 itu orang Belandanya hanya 120 orang. Yang banyak adalah budak-budak yang dibawa dari Nusantara untuk menghadapi orang Nusantara sendiri. Ketika orang Nusantara ini udah habis, 120 orang ini kabur duluan. Jadi orang-orang Eropa nggak pernah mati, jarang sekali orang Eropa mati. Hanya pada saat peristiwa Geger Cilegon itu ada 2 orang Belanda yang mati karena dia lagi ada di rumah, nggak bisa lari itu. Yang lainnya yang meninggal itu adalah pejabat-pejabat lokal dalam peristiwa Geger Cilegon.
Jadi betul-betul kita itu zaman dulu penjajahan itu, apabila tidak ada yang menggelorakan bahwa kita sedang dijajah, itu akan terus kita berada dalam penjajahan. Karena kesadaran kita dijajah itulah yang akan membuat kita bisa bangkit untuk mencapai kemerdekaan. Ketika kesadaran itu belum tumbuh, apalagi orang-orang yang tidak ada kaitan dengan hal-hal politik, lah saya mau begini-begini aja, mau siapa yang berkuasa juga saya mau begini aja. Lah perasaan seperti itu yang membuat kita ini lama dijajah. Nah, maka perasaan bahwa kita sedang dijajah itu bisa datang ke satu orang dan resonansinya harus ditransfer dan di-bluetooth kepada masyarakat lainnya. Seperti hari ini, hanya Gus Fuad yang merasakan, ditransfer ke Banten, kemudian ke yang lainnya. Baru orang merasa, oh betul kita ini sedang dijajah. Baru kalau sudah ada perasaan seperti itu, kita bisa melawan. Kalau tidak ada perasaan itu, karena perbudakan itu mampu menyihir kita untuk selalu berada di dalam posisinya itu, tanpa mau memberontak. Ketika kita sudah sadar, oh iya, baru kita bergerak. Dan ternyata Indonesia untuk mencapai kemerdekaan butuh 350 tahun plus 3,5 tahun. Baru kesadaran itu menyeluruh semesta. Sebelum itu, yaitu ada yang diuntungkan. Ini yang mematahkan perjuangan yang lainnya. Adu domba jadinya. Ini baru sadar, kamu begini. Akhirnya. Nah sekarang pun banyak yang mencoba untuk menggagalkan kesadaran masyarakat itu. Dan itu dari dulu polanya sama seperti itu. Masalahnya pejuang yang telah sadar itu apa mau terus apa mau diem. Kalau mau terus